Akhirnya Xiaoyan dan Yao Lao akan memasuki alam rahasia Menara Pil kecil, tempat leluhur dan para dewan tetua Menara Pil berada. Setelah memasuki alam rahasia Menara Pil kecil, hal pertama yang dirasakan Xiaoyan adalah aroma pekat bahan obat. Matanya terbelalak melihat seluruh gunung dipenuhi tanaman obat yang ditanami bertonton bahan obat langka. Tempat itu terasa seperti Pil Realm kedua. Xuan Gongxi menjelaskan bahwa kebun obat itu milik berbagai pemilik, yaitu kehidupan baru para tetua di sana. Saat mereka mendaki, Xiaoyan melihat beberapa sosok tua yang tampak seperti petani obat. Mereka memiliki fluktuasi spesial yang sangat kuat, para ahli dengan pencapaian tinggi dalam kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan Xiaoyan, tetapi beberapa tetua menyambut Yao Lao, menunjukkan bahwa mereka mengenalnya. Kelompok itu berhenti di puncak gunung di sebuah rumah batu sederhana. Xuan Gongxi menempatkan Xiaoyan dan Yao Lao di sana sebelum bergegas pergi untuk melaporkan masalah aliansi kepada dewan. Xiaoyan dan Yao Lao beristirahat dan menunggu selama beberapa jam sebelum Xuan Gongxi akhirnya kembali dengan dua orang lainnya. Setelah menunggu selama beberapa jam, Xuan Gongxi kembali ke rumah batu bersama dua orang lainnya membawa kabar hasil diskusi awal aliansi. Xuan Gongxi tertawa pahit, menyampaikan dua berita, satu baik dan satu buruk. Kabar baiknya, mereka berhasil mengumpulkan 5 suara untuk mendukung aliansi. 3 dari para kepala dan 2 dari tetua yang memusuhi Hall of Soul. Sementara kabar buruknya, dalam 3 hari, Dewan Tetua Utama akan menerima tetua baru yang akan memiliki 1 suara. Orang dengan peluang terbesar untuk mengisi posisi ini adalah seorang lelaki tua yang dikenal oleh Yao Lao dan sangat sombong, yaitu Iblis Tua Huo. Xuan Gongxi menjelaskan bahwa Iblis Tua Huo yang menyimpan dendam terhadap Yao Lao karena Yao Lao menginjak-injaknya selama Pil Gathering di masa lalu, pasti akan memilih menentang aliansi. Sementara itu, Xuan Yi menyindir Yao Lao, mengatakan, jika Yao Lao tidak meninggalkan Menara Pil kecil saat itu, ia pasti sudah menjadi tetua dewan, dan masalah ini tidak akan pusing. Sementara itu, Tian Lenzi bertanya apa yang harus mereka lakukan. Karena jika Iblis Tua Huo menentang, aliansi itu tidak akan memiliki harapan. Suara menjadi 5 mendukung berbanding 6 menentang. Xuan Gongxi dan Yao Lao terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Atas hal itu, Xuan Yi menyarankan agar mereka tidak membiarkan Iblis Tua Huo menjadi tetua baru. Akan tetapi, Xuan Gongxi menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa hanya Yao Lao yang bisa bersaing. Tetapi, Yao Lao kehilangan kualifikasinya karena mundur dari Menara Pil saat itu. Xuan Yi kemudian tersenyum aneh dan mengalihkan tatapannya ke Xiaoyan, mengusulkan solusi. Yao Lao tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tapi Xiaoyan memilikinya. Dia adalah juara Pil Gathering dan calon penerus menjadi kepala raksasa Menara Pil. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing. Itu bisa dilakukan hanya dengan satu syarat, yaitu Xiaoyan harus mengalahkan setan tua Huo, yang dulunya hampir merebut juara Pil Gathering dari Yao Lao. Atas hal itu, Xuan Gongxi dan yang lainnya terkejut. Namun, setelah merenung, mereka setuju. Xuan Gongxi yakin bahwa Xiaoyan dengan kemampuannya saat ini mungkin bisa bersaing. Yao Lao menyambut ide ini dengan tawa. Ia pun berkata, baiklah, biarkan Xiaoyan bersaing dengan orang tua itu. Aku akan membiarkan iblis tua itu tahu bahwa tidak hanya aku yang bisa mengalahkannya. Bahkan, murid yang aku rawat pun bisa mengalahkannya. Tian Lenzi tertawa keras. Sementara Xiaoyan terdiam sejenak karena keempat orang itu telah memutuskan pertarungan baginya. Tetapi ia menyadari bahwa keberhasilan aliansi bergantung padanya. Dengan keahlian alkemisnya saat ini, ia menerima tantangan tersebut tanpa gentar. Ia pun bertanya tentang tingkat maksimum Pil Lightning yang dapat ditarik oleh Iblis Tua Huo. Xuan Gongxi memperkirakan bahwa terakhir kali Iblis Tua Huo berusaha keras, ia menarik Pil Lightning 8 warna. Dan kini, ia mungkin mampu menarik Pil Lightning 9 warna. Atas hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa lawannya memang pantas menjadi pesaing Yao Lao di masa lalu, dengan keterampilan alkemis yang termasuk yang terbaik di Central Plains. Sementara itu, Yao Lao merasa khawatir. Untuk mengalahkan setan tua Huo, Xiaoyan mungkin harus memurnikan pil obat tingkat 9, pil harta karun tingkat 9. Yao Lao merasa hal itu sulit baginya sendiri.
dan Xiaoyan kurang memiliki pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki setan tua Huo. Xuan Gongzi dan yang lainnya menatap Xiaoyan dan bertanya, "Apakah kamu percaya diri?" Xiaoyan pun menjawab dengan tenang, "Pil obat tingkat 9 ya, aku bisa mencobanya." Ia merasa yakin karena kekuatannya telah melonjak menjadi Douzheng. Dan kekuatan spiritualnya telah melangkah ke negara surgawi, atau disebut juga Heavenly State, jauh melampaui Yaolao dan tetua generasi lama lainnya. Kelompok Xuan Gongzi merasa lega mendengar kesediaan Xiaoyan. Mereka segera berjanji untuk mencari cara agar Xiaoyan dapat mengikuti kompetisi memperebutkan posisi tetua, menggunakan kualifikasinya sebagai juara Pil Gathering. Kemudian, Xuan Gongzi dan yang lainnya pergi untuk mengatur agar Xiaoyan dimasukkan ke dalam seleksi tetua. Mereka menyarankan Xiaoyan dan Yaolao untuk tinggal di Gunung Menara Pil selama 3 hari ke depan, karena lingkungan di sana sangat cocok untuk alkemis. Selama 3 hari itu, banyak alkemis tua berkunjung. Mereka merupakan teman lama Yaolao. Yaolao memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Xiaoyan kepada mereka. Para tokoh yang pernah terkenal di Central Plains dan memiliki jaringan luas. Xiaoyan menyadari niat Yaolao, bersikap sopan dan hormat kepada para tetua tersebut. Sikap ini menyenangkan para tetua tersebut. Setelah mereka mengetahui bahwa keterampilan alkemis Xiaoyan sebanding dengan Yaolao, mereka menjadi lebih hangat kepadanya, menegaskan bahwa kekuatan memudahkan seseorang untuk diterima. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari keempat, Gunung Menara Pil menjadi sangat hidup, tidak seperti kesunyian yang biasa. Di puncak gunung terdapat lapangan terbuka yang ditutupi oleh awan tebal. Tempat yang biasanya kosong ini kini dipenuhi oleh banyak orang yang berambut putih dan tampak tua, yaitu para alkemis senior yang sangat dihormati di Central Plains. Yaolao dan Xiaoyan tiba, dipimpin oleh Xuan Gongzi dan yang lainnya. Banyak orang dengan cepat mengerumuni Yaolao, menyambutnya dengan tawa. Hal itu menunjukkan popularitasnya di Menara Pil kecil. Saat Yaolao sedang menyapa teman-teman lamanya, suara yang agak tidak ramah tiba-tiba terdengar. "Yao Chen, ternyata kau masih hidup." Kerumunan pun terbelah, dan seorang laki tua berbadan kecil dan kurus berjalan mendekat. Yaolao membalas sapaan itu dengan senyum dan pertanyaan retoris. "Haha, iblis tua Huo, bahkan kamu masih hidup. Bagaimana aku bisa pergi sebelum kamu?" Hati Xiaoyan bergetar ketika mendengar nama panggilan itu. Ia mengamati lawannya. Iblis tua Huo memiliki tubuh yang kecil dan kurus. Sementara itu, iblis tua Huo menyindir Yaolao. Ia menanyakan mengapa Yaolao kembali. Padahal dahulu, ia dengan sendirinya meninggalkan Menara Pil kecil. Yaolao hanya tersenyum dan memilih untuk tidak membantah. Melihat Yaolao mengabaikannya, iblis tua Huo mengerutkan kening dan menantang Yaolao untuk bersaing dalam seleksi tetua. Yaolao pun menggelengkan kepalanya. Ia berkata, "Kali ini bukan aku yang berpartisipasi. Jika kamu benar-benar ingin bersaing denganku, kamu harus mengalahkan muridku terlebih dahulu." Ia secara kebetulan mengikuti kompetisi ini. Atas hal itu, iblis tua Huo menoleh ke Xiaoyan, dan wajahnya tenggelam melihat usia muda Xiaoyan. Ia pun tertawa dingin, menuduh Yaolao menggunakan orang belakang dan meremehkan Xiaoyan. Ia berkata, "Bayi kecil ini membanggakan kualifikasi untuk berpartisipasi. Ini Menara Pil kecil, bukan Central Plains." Atas ucapan itu, Xuan Gongzi pun menyela. Ia bertanya, "Iblis tua Huo, Xiaoyan adalah juara Pil Gathering ini. Mengapa dia tidak memenuhi syarat?" Mendengar pertanyaan itu, ekspresi iblis tua Huo berubah drastis. Ia lantas berkata, "Juara Pil Gathering, gelar yang pernah ia incar tetapi kalah dari Yaolao." Ia dengan sinis berkomentar, "Sepertinya kualitas Pil Gathering benar-benar berkurang." Atas komentar sinis itu, Xuan Yi pun membantah. Ia dengan nada lembut menjelaskan, "Kamu salah. Xiaoyan menyempurnakan Pil Agni 5 warna selama Pil Gathering ini agar bisa menang. Persaingan itu bahkan lebih ketat daripada persainganmu kala itu." Atas penjelasan itu, wajah iblis tua Huo menjadi lebih serius, dan ia merasa terhina. Ia mencoba menenangkan diri, mendengus dingin dan berkata, "Pil Petir 5 warna ya? Tidak ada apa-apanya di sini." Iblis tua Huo kemudian menuntut posisi tetua dan mengancam akan mengajar murid Yaolao.
Atas hal itu, Yao Lao tersenyum santai. Ia menerima tantangan tersebut dengan nada mengejek. Muridku ini benar-benar tidak tahu batasannya. Karena iblis tua Huo bermaksud untuk mengajarinya, aku akan membantunya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Atas ejekan Yao Lao itu, iblis tua Huo pun menatap Yao Lao dengan tatapan dingin. Ia menyatakan bahwa ia tahu alasan kedatangan mereka dan bersumpah, setelah aku mendapatkan posisi penutua itu, aku pasti akan membuatmu berdua kembali dengan tangan kosong. Iblis tua Huo kemudian melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Melihat kepergian setan tua Huo dengan marah, Yao Lao tersenyum dan ia berkata kepada Xiaoyan, sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah dari iblis tua ini untuk menjadi seorang penetua. Xiaoyan pun menyeringai dan mengangguk. Apa yang kamu katakan? Tidak perlu khawatir, guru. Cahaya matahari pagi menyinari puncak gunung dan suara gong kuno dan merdu bergema, menandakan dimulainya acara. 7 sosok tua yang merupakan dewan penetua utama Menara Pil Kecil muncul di panggung batu. Semua orang membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Di sisi Xiaoyan, ia menyapu pandangannya ke 7 tetua dan fokus pada 4 sosok terkuat. Ia secara khusus memperhatikan seorang lelaki tua tanpa ekspresi yang berpakaian linen di tangan. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi. Dan orang yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua dari kelas doseng, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Menara Pil? Tak heran jika sebanding dengan Hall of Soul. Yao Lao pun menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa tetua berpakaian linen di tengah itu adalah tetua pertama dari Menara Pil Kecil. Orang paling senior selain leluhur. Yao Lao sendiri harus menyambutnya sebagai junior. Xiaoyan terkejut dengan senioritas tetua pertama ini. Tetua pertama seolah merasakan pandangan Xiaoyan. Ia menoleh dan menatap Xiaoyan, segera mendeteksi kemampuan sejatinya. Xiaoyan merasakan tekanan spiritual tak terlihat di sekitarnya. Meskipun tekanan itu terasa, itu tidak melukai Xiaoyan berkat kekuatannya saat ini, dan ekspresinya tidak bergeser. Tetua pertama secara diam-diam terkesan melihat ketenangan Xiaoyan, dan kemudian mengalihkan pandangannya. Suaranya yang tua segera bergema di telinga semua orang. Hari ini adalah kesempatan langka di Menara Pil Kecil kita, pemilihan penetua. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenang. Tetua pertama menyelesaikan formalitasnya dengan cepat. Ia kemudian menunjuk ke tanah terbuka dan memberi perintah. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah semua peserta silakan melangkah maju? Ia juga mengizinkan kontestan mengambil bahan obat apa saja dari gunung. Beberapa balasan hormat terdengar, dan banyak sosok segera melangkah maju, menemukan area mereka sendiri di tanah terbuka. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, aku juga akan keluar. Xuan Yi menyeringai dan menyemangatinya untuk melakukan yang terbaik. Xiaoyan melangkah keluar dari kerumunan dan mengambil tempatnya di ruang kosong di tengah tanah terbuka, menarik banyak tatapan terkejut dari para alkemis yang sudah tua dan tinggal dalam pengasingan. Tetua pertama menyadari kebingungan ini dan menjelaskan, junior ini adalah Xiaoyan. Ia adalah murid Yao Zhan dan merupakan juara dari Pil Gathering terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi penetua. Meskipun gelar juara Pil Gathering dihormati, banyak orang tua berbisik dan meragukan kualifikasinya untuk bersaing dengan para senior. Mereka berasumsi bahwa Yao Zhan sengaja meminta Xiaoyan untuk bergabung hanya untuk mendapatkan pengalaman. Xiaoyan bagaimanapun tidak terganggu oleh spekulasi mereka. Ia menutup matanya dan memulihkan diri, fokus pada kompetisi yang akan datang. Setelah para tetua yang akan bertanding sudah mengambil tempat, tetua pertama kembali angkat bicara memberikan perintah singkat untuk memulai. Jika semua orang sudah siap, silakan mulai. Suasana di lapangan terbuka segera menegang. Tiba-tiba terdengar suara logam yang jernih saat banyak kuali obat atau tripod dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan dan mendarat di tanah. Setelah itu, banyak jenis api kuat dinyalakan di bawah kuali, menyebabkan suhu di seluruh lapangan naik drastis. Xiaoyan menjadi serius, tetapi ia tidak mengeluarkan kuali obat. Ia malah melakukan sebaliknya. Ia mengulurkan tangan kanan dan mengepakannya. Nyala api ungu coklat yang mengandung sedikit warna putih segera muncul dari tangannya.
Dan bang! Api tersebut tiba-tiba membengkak, membakar di atas kepala Xiaoyan seperti awan api. Awan api itu dengan cepat berkumpul dan segera membentuk kuali obat berwarna ungu coklat yang seluruhnya terbuat dari api. Trik Xiaoyan ini segera menarik perhatian. Ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar memiliki kendali yang kuat atas apinya. Namun bukankah dia takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Banyak suara terkejut dan berbisik segera terdengar. Kuali api yang dibentuk Xiaoyan melayang di depannya. Atas tampilannya yang sangat solid, membuat para alkemis ahli menunjukkan ekspresi serius. Mereka bertanya-tanya, tingkat kontrol api dan kekuatan spiritual seperti apa yang diperlukan untuk mengendalikan api surgawi hingga tingkat puncak ini. Iblis tua Huo yang berada cukup dekat juga tertarik dengan keributan ini. Ia mengerutkan alisnya, tetapi segera tertawa dingin, menyimpulkan bahwa anggota generasi muda selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Xiaoyan menjentikan jarinya ke kuali api yang ia bentuk. Nyala api muncul di dalamnya, berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali. Setelah membentuk kuali api ini, Xiaoyan tidak segera melanjutkan proses pemurnian pil. Sebaliknya, ia perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang melihatnya menutup mata, tetapi tidak ada yang berani meremehkan pemuda yang telah menunjukkan tingkat keterampilan luar biasa itu. Xuan Kongxi memandang Xiaoyan dari kerumunan dan bertanya-tanya, "Aku ingin tahu pil obat apa yang Xiaoyan rencanakan untuk disempurnakan kali ini." Yao Lao berbicara dengan lembut, menjelaskan bahwa ia telah mengajarkan semua yang ia ketahui kepada Xiaoyan. Karena ia sendiri belum pernah menyempurnakan pil tingkat 9. Ia hanya bisa memberikan Xiaoyan 2 resep pil tingkat 9. Keduanya adalah pil harta karun tingkat terendah dan menjadi salah satu resep harta obat terlangka yang pernah Yao Lao miliki. Tiba-tiba, Xiaoyan membuka matanya dan merentangkan jarinya, di mana muncul manik berwarna zamrud. Kelompok Yao Lao yang berpengalaman segera mengenalinya, benih bodhisattva. Di sisi Xuan Yi, ia malah khawatir. Atas kekhawatiran itu, ia pun berkata, "Apa? Benih bodhisattva? Menyempurnakan pil bodhisattva? Tingkat tertinggi dari pil bodhisattva paling banyak dapat menarik pil kilat 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Huo." Xuan Kongxi dan Tian Laizi juga ikut cemas. Meskipun mereka tahu Xiaoyan adalah doseng dan kekuatan spiritualnya di alam surgawi, sehingga memberinya kualifikasi untuk memiliki pil tingkat 9, mereka tidak mengerti mengapa Xiaoyan memilih pil bodhisattva. Mereka menganggap pil itu tidak cukup untuk menjamin kemenangan atas iblis tua Huo. Yao Lao merasa ragu sejenak mengenai pil bodhisattva ini, tetapi berdasarkan kepercayaannya pada muridnya, ia yakin dia harus punya rencana sendiri. Mata Xiaoyan beralih ke kelompok Yao Lao. Ia tersenyum tipis melihat kecemasan mereka. Ia tahu bahwa semua orang meragukan dirinya karena kurangnya pengalaman memurnikan pil dibandingkan dengan seorang tetua seperti iblis tua Huo yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun Xiaoyan memiliki keunggulan tersembunyi. Saat bermeditasi di bawah pohon bodhisattva, ia telah mengalami ratusan reinkarnasi dan pengalaman tersebut memberinya manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah pengalaman dalam penyempurnaan pil. 3 hari telah berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih memurnikan di tempat terbuka. Sebagian besar orang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian mundur. Mata semua orang hadir berkumpul pada 2 individu. Kedua individu itu adalah iblis tua Huo dan Xiaoyan. Semua orang telah mengidentifikasi pil obat iblis Huo. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil lightning 9 warna. Itu akan menjadi pil lightning terkuat yang muncul dalam pemilihan. Sementara itu, Xiaoyan di sisi lain telah menarik perhatian karena tindakannya yang aneh. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat embrio sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga api itu. Dan bang, suara keras rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit sementara semua orang merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah melihat bentuk awan ini, seseorang berseru, "Setan tua Huo akan berhasil memperbaiki pil obatnya." Setan tua Huo yang berdiri di hadapan banyak orang,
Ia tersenyum, melirik ke arah Xiaoyan. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum menampakkan 9 warna. Melihat itu, semua orang tanpa sadar berseru, "Ini memang Pil Lightning 9 warna."